Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditashih dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi sebenarnya pembahasan ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Artinya ingin dapat pahala tetapi melalui orang lain. Ya. Jadi kita ingin dapat pahala juga sebagaimana orang lain dapat pahala. Kita tidak sanggup berbuat itu, tapi kita bantu orang lain tapi dapat pahala. Makanya pembahasan kita sekarang judulnya Babu Ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Jadi sebuah pembahasan, satu kajian yang berkenaan tentang ta'awun. Ta'awun itu tolong menolong. 'Alal birri wat taqwa, tapi dalam tanda kutip al birrun wat taqwa. Birrun itu kebaikan. Ketakwaan itu yang membawa kita kepada takwa dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini mungkin memahami begini. Allah menyuruh kita untuk membantu orang lain. Kita tidak tahu efek membantu itu apa. Ya, ini akan dibahas sekarang. Efek membantu orang lain itu apa? Itu yang tidak kita ketahui. Sehingga waktu kita bantu gok tantang berat hat. Waktu kita bantu orang lain tantang berat. Contoh, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan al-khazin, al-muslim, al-amin. Seorang yang pegang duit, seorang bendahara, al-muslim, tapi dengan syarat muslim, tidak boleh kafir, dengan syarat muslim. Al-amin, amin itu bisa dipercaya. Dia mendistribusikan duit yang ada di tangannya menurut apa yang sudah digariskan dalam undang-undang. Nyok kena yatim, jok kena. Orang seperti ini, kata Rasulullah, dia dianggap sebagai minal mutasaddiqin, orang yang bersedekah juga, walaupun harta itu bukan harta beliau. Kita dapat titipan duit dari orang lain, nyolon bantu masjid pun tolong sampaikan sehat. Kita ambil duit itu, nyona bantuan dari orang lain ke masjid, kita rupanya dapat pahala juga. Jadi pahalanya apa? Kita sudah menolong dia. Pahalanya apa? Minal mutasaddiqin. Ini min ini dalam hadis Rasulullah ini min litaba'id. Artinya orang ini dianggap juga oleh Allah termasuk orang-orang yang bersedekah. Walaupun duit itu bukan duit kita, Pak. Yang kempeng dan nyaw. Nah, orang titip long kambing, ditip peng, ditip nyaw, ditip je, tolong sampaikan tiap gede pun. Kita ambil, kita sampaikan. Kita rupanya dapat pahala juga. Mencari pahala dari perbuatan orang lain. Menolong orang lain, dia juga dapat pahala sama seperti pahala itu. Kan cukup ayu ini. Jadi maka Rasulullah mengatakan kebaikan itu banyak sekali. Baik gara-gara hana peng, hana kebaikan, Mbak. Nyo hana peng, hana tepu, gimana caranya tak bersedekah, Mbak? Kita bantu orang lain bersedekah. Apakah orang lain? Dorong pujit bantu. Oh, lonjit bantunya. Gejok peng, Mbak, kita Mbak. Getanya tak jok peng lo, Mbak, masjid. Yang getanya mendemai pahala, getanya mendemai pahala. Ya, jadi dua-dua dapat pahala. Kita mengambil ada sebuah ayat suci Al-Quran sebelum kita masuk ke hadis. Ini landasan teoritisnya yang menyuruh kita untuk
tolong menolong. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu. Jadi dalam hal kebaikan-kebaikan, apa saja kebaikan ini? Kemudian wat taqwa, yang membawa seorang itu kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal asr. Ada yang mengatakan ini demi waktu asar. Ada yang mengatakan bukan asar ini, Pak. Demi perjalanan waktu. Demi habisnya waktu manusia. Dah bedah kemudian kita mandi, kita pakai pakaian, kita pergi kantor, kita pulang lagi, mandi lagi, terus seperti itu. Aktivitas kita dalam keadaan rugi kenapa? Karena kita tidak tahu visi misi kita itu apa. Makanya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Orang yang tidak rugi ketika baru bangun tidur, dia beraktivitas, dia duduk di kedai kopi, dia pergi kantor, dia pinjar, kemudian dia jemput anaknya, terus aktivitas itu tidak rugi kata Allah apabila dia beriman. Beriman itu apa? Dia tahu hakikat hidup itu untuk apa. Dia tahu hidup itu untuk apa. Ya, nampak. Makanya dalam kehidupan dia itu, dia memaknai makna hidup itu apa. Nyo berarti baik pegat lagi nyo, baik pegat lagi nyo desha. Hanjir pegat lagi nyo desha. Kita buat seperti ini dapat pahala. Kita tolong orang lain dapat pahala. Jadi bukan saja dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Mungkin seumur hidup kita hantar tamu sedekah kena. Tetapi gara-gara kita menolong orang lain untuk bersedekah, katanya termasuk minal mutasaddiqin, orang yang bersedekah. Oh, hana tak tolong ci pakiban, ya Pak. Maka Rasulullah pernah mengatakan begini. Seorang yang tidak punya duit dia bersedekah, ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang sudah pernah kita pelajari. Dia bertasbih saja setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah. Dia sudah membantu dirinya sendiri untuk lepas dari api neraka. Itu sedekah juga. Dia sudah bersedekah kepada dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan kebaikan itu banyak sekali. Cuma manusia saja yang lalai. Kepikir kebaikannya melalui peng, ya Pak, atau melalui fisik, atau melalui ilmu dan lain sebagainya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang beramal saleh. Jadi hanya beriman saja. Karena banyak orang munafik itu dia yakin juga. Orang hanya sembahyang yakin sih. Orang yang tidak salat dia yakin salat itu wajib. Orang yang mencuri dia yakin mencuri itu tidak baik. Ya, nama itu puih, Pak. Makanya digandengkan dua. Amanu wa amilus salihat. Sudah beriman beramal saleh lagi. Ya, dua-dua. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ini memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Jadi makanya memberikan nasihat artinya menolong orang lain. Menolong orang lain bisa saja dengan memberikan nasihat, bisa saja dengan mengajarkan mereka, bisa saja memberikan nasihat untuk sabar dan lain sebagainya. Ini landasan teoritis dari Al-Quranul Karim. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Ini kita cerita bagaimana kita dapat pahala dengan membantu orang lain. Hadis yang pertama dari Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang membantu perbekalan orang yang akan berjihad di jalan Allah. Jadi waktu dia pergi jihad, tajuk baje bacu, tajuk peng bacu, ni Pak, untuk orang berjihad tadi, Pak. Faqad ghaza. Orang yang tidak pergi tadi kata Rasulullah, dia sudah sama pahalanya seperti orang berjihad. Ya, nama. Padahal dia tidak berjihad. Dia cuma membantu saja. Ya, paling enggak bikno. Anak yatim yang hafal Quran, hana Quran, tablo Quran kayaknya. Paling enggak pahala mendemai katanya, Pak. Ya, pahala mendemai. Walaupun katanya tak baca Quran, hana tak apa-apa tak baca Quran. Tapi gara-gara kita membantu orang pembaca Al-Quran, kita membantu nyo napeng waneng bacu untuk transport ya wow santren bukan, napeng waneng ni, Pak. Kita dapat pahala juga. Ya, jadi beda pikir pun. Dia yang susah payah, kita juga dapat. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya seorang yang mempersiapkan
perbekalan untuk orang yang pergi berjihad. Berjihad yang dimaksud di sini apa? Jihad fisabilillah. Maka dia sama seperti orang berjihad. Nanti kita ada melihat nanti di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang berpuasa. Apa bedanya hadis itu sama hadis ini? Kalau hadis itu hadis ini kita tidak pergi jihad pun dapat pahala jihad. Tapi kalau hadis tadi menyuhanata puasa, hanam demi tepu nih Pak. Kita harus puasa juga karena itu kewajiban, ya Pak. Maka kewajiban itu tidak akan hilang dengan kita memberikan makan kepada orang berpuasa. Contoh, ketika kita memahami hadis, memberikan makan kepada orang berpuasa sama seperti orang berpuasa. Kakaklah tengok hana puasa le tengok. Jadi kepucit, dia juga makan urungnya mentang urung berpuasa. Pahalanya sama, Pak, sama pahala. Maka ketika orang salah memahami hadis itu, hana ke puasa le Ramadan, sudah disiapkan nyobu kotak na leploh boh. Akan leploh roh, siapkan untuk orang itu buah-buahan na bacu. Kemudian besok ya hantar aja kepada orang yang berpuasa. Kalau seperti ini, dia bukan ini dapat dosa, Pak. Kenapa? Kewajiban tidak dia lakukan. Tetapi jihad di jalan Allah ini ada syaratnya. Dia sudah sehat tubuhnya, sehat jasmaninya, ada duit, kemudian dia siap untuk bertempur. Kalau nggak siap nggak wajib. Tetapi salat itu apapun keadaannya wajib kita harus salat. Umalun sakit wajib sembahyang. Umalun dalam perjalanan wajib sembahyang, wajib sembahyang. Walaupun kondisi kita itu tidak memungkinkan. Umalun dalam keadaannya kan salat juga wajib. Saya tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarat. Tidak bisa isyarat, ngenate. Tidak bisa juga, ilikimum. Lepas semayang ilikimum, kamu meninggal. Salat juga. Ya, Pak. Jadi jangan kita samakan hadisnya. Jangan samakan hadisnya nanti, berarti supaya mendemai pahala puasa, belele tajuk buat urung puasa. Pak. Tetapi yang boleh apa? Puasa sunnah. Yang demikian, Pak. Kita tidak puasa sunnah, tapi jangan puasa wajib. Kalau puasa wajib tidak jatuh puasa wajib itu. Tapi puasa sunnah, ketika kita tahu, puasa Senin dah, ya nanti tidak antat bu nan Pak. Antat bu. Pahala tak antat bu sama lagi ada puasa katanya Pak. Ya, sama lagi urung puasa benar. Inilah yang Rasulullah katakan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Dia sudah bertempur juga di medan perang. Padahal dia cuma mempersiapkan saja perlengkapan nyona wana ya. Kemudian waman khalafa ghazian, setelah seorang orang berjihad tadi, dia pergi ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah, kan tinggal keluarganya. Selama keluarganya tinggal di rumah, apa yang kita lakukan? Khalafa ghazian fi alihi bi khairin faqad ghaza. Kita memberikan santunan kepada orang-orang yang ditinggalkan orang tuanya. Nyona makanan bacut, nyona najih, dia sudah bertempur juga seperti orang tadi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah fungsi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita jangan berpikir sekedar menolong saja. Tapi pahalanya juga kita dapat. Pahala mendemai, Pak. Tidak urung berjihad di jalan Allah, ketinggal keluarga, Pak. Setiap pagi pernah saja bu tajuk warna, nak tajuk lebu benga, bu coro tajuk warna. Fakat rasa kata Rasulullah, kita sudah juga dianggap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ba'athan mengirim kelompok, mengirim utusan untuk memerangi kaum Bani Lihyan min Huzail. Jadi Bani Lihyan dari kelompok Huzail. Ketika itu apa kata Rasulullah? Artinya ketika ingin ini, bek tebit mendung kata Rasulullah. Bek tebit mendung. Jadi sebahagian itu, ini perumpamaan dari Rasulullah saja. Liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Kalau kita baca sekilas hanamu arti, Pak. Ini namanya makna ijaz. Sebenarnya kalimat ini panjang sekali.
Jadi Rasulullah mengatakan, ketika saya menyuruh kalian untuk berjihad di jalan Allah, ketika saya menyuruh kalian untuk memerangi satu kampung, satu kelompok yang mereka tidak bayar zakat, yang mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan keluar semua. Kalau ada 2 orang laki-laki, satu tinggal saja di rumah menjaga kampung, saboh tu berjihad, kata Rasulullah. Wal ajru bainahuma. Ini apa maksudnya? Kalau kita lihat, pahala bagi 2, kan bagi 2, masing-masing dapat pahala. Yang pergi jihad dapat pahala jihad, yang tinggal di rumah dapat pahala jihad. Kenapa dapat pahala jihad? Karena dia sudah menjaga kampung, ya, jaga kampung. Ini sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Jangan kalian semuanya itu liamfiru kafah, keluar semua berjihad di jalan Allah. Paling enggak ada satu kaum, satu kelompok yatafaqahu fiddin, belajar agama, belajar fikih, belajar usul fiqh, belajar tauhid, yang lain lebih gede. Dua-dua pahalanya sama. Dia beda fikir katanya lun hana berjihad selamanya. Kita memberikan ini untuk mereka itu dapat pahala. Saya tidak berjihad selama ini. Kita belajar agama dapat pahala juga. Ya, dapat pahala juga. Jadi baik mandu debit. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis selanjutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban. Pada suatu hari Rasulullah ketika keluar dari rumahnya ketemu dengan satu kelompok kafilah. Jadi kafilah itu kan kita tidak tahu, Pak. Kadang-kadang dari Yaman menuju Mekah, kadang-kadang dari Yordan menuju Mekah, kadang-kadang dari Madinah menuju Mekah. Jadi selalu itu karena tempat strategis, Pak. Itu strategis. Yaman, Mekah, Madinah, Syam itu tempat strategis, sehingga di situ-situ saja. Waktu itu Rasulullah ketemu dengan kelompok kafilah itu di daerah Rauha, ya, daerah Rauha. Faqala, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, manil kaum, itu kelompok mana itu? Ramai-ramai mereka pergi. Rupanya mereka mau naik haji, Pak. Ya, naik haji ya, Pak. Mau naik haji jalan kaki. Qalu al-muslimun. Ya Rasulullah, mereka itu orang-orang muslim ya Rasulullah. Faqalu, ketika itu orang-orang muslim tadi, kafilah tadi, mereka enggak mengenal kalau ini Rasulullah. Mereka bertanya, man anta? Kamu siapa kamu? Kok tanya-tanya kami? Kamu siapa kamu? Rasulullah menjawab, Rasulullah. Saya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan faqalat. Karena mereka tahu ini Rasulullah, maka ada salah seorang wanita, dia mengangkat seorang bayi, mentang ubat bayi, Pak. Sabiyan itu balita, bayi di bawah 5 tahun, yang sabiyan ini, Pak. Dia mengangkat bayi itu. Apa kata perempuan tadi? Faqalat alihadha hajjun, apakah anak kecil ini sudah dianggap sudah berhaji? Padahal yang berhaji itu kami bawa dia, kamu meji untuk haji, Pak. Apakah dia sudah berhaji? Ya. Lagi anak mi katanya kalau wajib temayang, kai temayang. Apakah sudah dikira salat dia? Kan, Pak. Pakai kira temayang? Atau dia belum balik lagi, dia sudah melakukan perintah Allah, dia kai haji, Pak. Padahal belum balik lagi, umurnya masih 5 tahun, 2 tahun. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am walaki ajrun. Dia dapat haji, dia sudah haji, dan kamu ibunya dapat pahala lagi sama seperti dia. Ya. Itu beda pikir nih. Kita membesarkan seorang anak, kemudian anak ini menjadi anak yang saleh, umur masih 5 tahun, 3 tahun, 6 tahun, dia salat. Kita katakan, apakah anak ini sudah dapat pahala? Dia belum balik lagi, dapat pahala? Dapat pahala. Dan orang tuanya juga dapat pahala. Ya, gimana? Dua-dua menerima pahala. Jadi bukan anak saja. Nanti beda fikir nyan pahala ni mandung ke urung ci. Yang tidak, anak dapat pahala, kita dapat pahala. Anak sebagai bonus, yang bonus, Pak. Dia naik haji tapi belum waktunya untuk naik haji. Kan belum ada waktu naik haji, Pak. Dia belum memais golom, tapu-tapu golom, tidak bisa membedakan mana ini, mana itu. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, tapi sudah dibawa haji. Ya, nemi haji. Dia sudah berhaji itu. Dia sudah berhaji, dan ibunya atau ayahnya yang membawa dia haji itu sudah dapat pahala juga.
Tapi baik lagi nyo nanti dua orang kagak mai haji ke pegah haji tanpa kampung ke pegah. Anak lo haji ber haji. Kagak boh naik ke haji ke boh naik ke mak. Nya hana perlu ada pegah bagau. Ya hana perlu ada pegah. Berarti menyo 3 haji sabuh dah boh. Menyo 2 ke haji ha 2 boh, ha 2 u. 2 ke haji. 2 ke haji. Nanti lo tanya lo hana haji lo umrah neboh neboh umrah hai mak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kadang-kadang orang Arab senang juga kalau dipanggil haji, Pak. Jadi orang-orang yang duduk itu kita panggil dimanapun kita ketemu. Hana mecahi Mekah, Pak. Papa nama ya hajjah, ya hajj. Ya cukup galak, Pak. Cukup galak, ya cukup galak. Karena itu doa sebagai doa. Maka menyokatanya ya hajj. Yang terima mudahnya doa, Pak. Didoakan oleh orang lain supaya kita juga bisa haji. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Tapi bedanya mereka tidak mau ditulis nama haji di depan namanya. Tidak mau dia ditulis. Tapi dipanggil dia mau ya. Dipanggil dia mau. Sekarang kita lanjut. Ini hadis yang terakhir ya. Ini ada waktu ya. Nanti kita buka dialog kalau enggak. Hadis yang terakhir. Hadis dari Aisyah. Ini mungkin terjadi beberapa kontroversi kita ini. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih ini. Mungkin ada kontroversi ini. Kalau kita melakukan kebaikan sampai enggak ke orang tua kita? Nyan. Lulum sedekah, natruk ba urunci. Lulum pegak kebaikan, natruk ba urunci. Lu wakafkan tanah. Atuh nan urunci, truk ba urunci. Nyan. Ini hadis yang selanjutnya. An Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan qala lin nabi. Jadi ada seorang laki-laki, maka disebutkan di sini rajulan tidak menggunakan alif lam. Itu untuk apa? Litangkir. Tangkir itu apa? Nakirah. Nakirah itu apa? Tidak dikenal. Artinya tidak disebutkan namanya di sini. Jadi makanya kalau di dalam Al-Qur'an begitu juga. Nama perempuan itu hame ke pasal dalam Al-Quran, kecuali nama Maryam. Tidak ada satu orang wanita pun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran kecuali Maryam. Istri raja pada masa Nabi Yusuf tidak disebutkan di situ Zulaikha. Nah itu bukan nama. Nah ada Zulaikha, coba cari ada Zulaikha. Yang kasih nama Zulaikha itu siapa sebenarnya? Yang disebutkan apa? Imra'atul azizi turawidu fataha, istri raja. Istri Fir'aun begitu juga, Imra'atu Fir'aun. Istri Nabi Lut begitu juga, Imra'atu Lut. Tidak ada disebutkan namanya. Kecuali satu yang disebutkan, cuma Maryam saja. Kenapa Allah menyebutkan Maryam? Karena banyak orang Yahudi, orang Nasrani, semua mengatakan Maryam itu adalah Tuhan. Tuhan ibu. Makanya Allah yang mengatakan, haikat Tuhan ibunya. Makanya disebutkan namanya dalam Al-Quran. Terima kasih.